Sutrisno, ini apa yang kamu tulis? Kok kamu bisa berani-beraninya mengkritik Habibie dan Soeharto? Apa sih yang kamu pikirin? Tapi Bu, orang-orang berhak untuk tahu. Terus kamu gak pikir apa kita bisa dibradal? Kalau mereka lihat ini gimana? Hah? Habis kita Sutrisno, habis. Mereka siapa Bu? Pak, kami bisa jelaskan Pak. Dia ini masih penulis baru. Jadi tolong maafkan kami Kalian Pak. pikir kalian siapa? Ha? Berani menentang-nentang pemerintahan? Kalian pikir punya kuasa? Memang kalian mau kalau kita bungkam lagi kayak kasus tahun 82? Hah? Maafkan kami Pak. Ini tidak akan terulang lagi Pak. Beneran Pak. Maafkan saya Pak, saya cuma mau kebebasan. Kebebasan? Kalian pikir kalian itu siapa? Hah? Kalian itu cuma pers. Mending kalian itu beritakan saja yang hal-hal kecil seperti itu. Tidak usah menyinggung pemerintah. Berita yang artis kemana mau cerai, itu saja yang kalian beritakan. Gak usah menyinggung pemerintah seperti ini. Masih untung kalian, setelah kejadian 2 tahun yang lalu, kalian masih bisa buka sekarang. Tapi kalau sudah kejadian seperti ini, mau bagaimana lagi ya? Tapi Pak, Duduk kalian. maafkan kami Pak. Maafkan kami. Hal ini tidak akan terulang lagi. Pak, jangan Pak, jangan Pak, Pak. Jangan Pak. Pak, Bapak nggak apa-apa Pak. Pak, Bapak diapain? Kalian siapa? Kita harus keluar dari sini sebelum mereka Saya Pak. Jadi Bapak ini penulis majalah Tempo zaman Orde Baru toh? Terus Bapak dibradal sama anak buahnya Pak Soeharto. Dan sekarang Bapak ada di sini. Kok bisa Pak? kurang lebihnya seperti itu. Saya juga masih kaget. Saya juga kaget loh Pak. Itu benar ya, dulu tuh pers itu sampai dibekam gitu cuman gara-gara membawa nama pemerintah. Emangnya sekarang udah nggak gitu ya? Jangankan pemerintah toh Pak, kita aja rakyat biasa ngene bisa kok mengkritik pemerintah. Lihat nih Pak. Hah? Kok bisa seperti itu? Pak, Indonesia sekarang sudah benar-benar menjadi negara demokrasi, Pak. Setelah masa reformasi, orang-orang jadi tidak takut ngomongin pendapatnya. Baik mengkritik pemerintah, unjuk rasa, atau sekedar curhat di media sosial. Ra ono orang yang takut, Pak, zaman sekarang iki. Kalau zaman dulu kan, Pak, semua orang takut toh, Pak. Tapi kalau zaman sekarang asal ya tetap bertanggung jawab, tidak menebarkan kebencian atau berita hoax, ya apa-apa Pak zaman sekarang iki. Bahkan gini ya Pak, karena sekarang demokrasi itu tambah efektif. Rasanya semenjak 2004 deh kita tuh udah bisa milih presiden kita sendiri, nggak perlu dipilih nama negara lagi, karena ya udah nggak kayak masa Orde Baru. Saya benar-benar nggak menyangka loh Indonesia bisa seperti ini. Nah nih apa saya dapat di sini tuh dibilang kalau misal kebebasan berpendapat itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 23 dan pasal 25. Nah bunyinya tuh gini. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, berpikir berdasarkan hati nurani dan beragama. Selain itu juga di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oh, begitu. Jadi gitu, kayak yang saya bilang tadi tuh dari pasal 23 sampai pasal 25 kan dibilang tuh orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.
Bapak udah pulang? Ya nak, ada apa ini ya kok rame-rame? Ini loh Pak, ada bapak pers dari masa lalu katanya. Oh. Loh, kamu bukannya... Saya ingat dulu ketika saya bungkam kamu begitu ketakutan. Tapi tenang saja, Tris. Sekarang ini sudah pers bebas. Kamu bebas mau memberitakan apa saja. Yang penting bukan hoaks. Tapi kok tiba-tiba bisa berubah ya Pak ya? Jadi, di masa reformasi itu, pemerintah nggak lagi menyaring atau mensensor isi berita sebelum diterbitkan. Jadi, kita diberikan kebebasan total kepada pers. Ini dimulai dengan surat izin usaha penerbitan pers atau yang disebut SIUP yang dulu digunakan untuk membungkam media itu dihapuskan. Oh, terus apakah ada undang-undangnya ya Pak? Ada dong, melalui UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan hukum kepada wartawan untuk menjalankan profesinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab. Lagi bahas tentang kebebasan pers ya? Ah iya Bu Garni. Chris, masih ingat kan sama dia? Ya walaupun kita dulu ada perselisihan, tapi sekarang kita akhirnya menjadi teman dekat. Kalau dulu saya ingat, ada juga dibentuk Dewan Pers sebagai lembaga yang tugasnya menjaga kebebasan pers tetap berjalan dengan sehat dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah antara media dan masyarakat, itu bisa diselesaikan lewat Dewan Pers, tanpa harus ke kantor polisi. Intinya mereka jadi wasit yang adil agar pers tetap bisa bebas dan profesional. Nah, jadi orang-orang kayak kamu sekarang ini sudah dijamin kebebasannya oleh peraturan dan undang-undang. Nah, jadi gitu Tresno. Ngomong-ngomong, udah mau jam makan malam nih. Mending kamu ikut kita makan bareng ya? Oh, iya Pak. Ayo.